Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 1 Oktober 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini yaitu akibat mengabaikan atau salah prioritas. Akibat mengabaikan atau salah prioritas. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 22 ayat ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Dalam Ulangan 28 ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, seringkali kami mengalami penyesalan karena salah prioritas, karena mengabaikan segala perintah-perintah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, dan itu menjadi sebuah penyesalan yang tidak bisa diubah kembali. Karena kehidupan yang sudah berjalan di masa lalu tidak bisa kami tarik kembali dan tidak bisa kami ulang kembali. Biarlah ya Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang mensyukuri hidup di masa tua kami, karena kami benar menjalankan kehidupan ini. Kami tidak mengabaikan firman-Mu, dan kami tahu bagaimana memprioritaskan sesuatu yang paling penting dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, akibat mengabaikan. Dalam Yeremia 20 ayat 21 dikatakan, di sini ada orang yang mengabaikan suara Tuhan. Punya kemampuan mendengar, namun tidak mau mendengarkan. Garis bawahi kalimat ini. Setiap kita itu memiliki kemampuan untuk mendengar, namun tidak mau mendengarkan. Setiap kita punya kemampuan melihat, namun tidak mau melihat. Setiap kita tahu bagaimana memilih yang benar, namun kita memilih hal yang salah. Firman Tuhan berkata, aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Cukup menarik. Tatkala kehidupan kita itu sentosa, baik-baik saja, lancar, aman, tidak ada masalah, kita cenderung mengabaikan suara Tuhan. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku, dicatat di dalam Yeremia pasal 22, ayat ke-21. Itu sampai 2 kali. Karena kenapa? Yang pertama, waktu engkau sentosa. Yang kedua, itulah tingkah lakumu sejak masa mudamu. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Itulah tingkah lakumu sejak masa mudamu. Tingkah laku adalah sebuah kebiasaan. Untuk menjadi orang yang terbiasa tidak mengabaikan apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan perintahkan. Ini membutuhkan sebuah kerendah hatian, membutuhkan sebuah kemampuan untuk berfokus kepada Tuhan dan tidak kepada dunia ini. Kita belajar, saudara, karena saya tiap hari itu pergi di lalu lintas bawa kendaraan, sama juga dengan sahabat seperjalanan yang lainnya. Kita akan berbicara, saudara, di kota Bandung. Di kota Bandung ini, saudara, kalau lagi stopan itu merah, kita berhenti. Tapi kalau stopan itu baru saja mulai hijau, itu adalah saat yang paling berbahaya. Cukup menarik kan? Kalau merah itu, saudara, itu ya kita berhenti. Tapi kalau stopan itu mulai hijau, itu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dari arah yang tadinya hijau menjadi merah, itu biasanya orang yang bawa kendaraan, orang-orang tertentu, biasanya anak muda, itu akan terobos. Jadi kalau merahnya masih sebentar, di bagian perempatan yang lain, dia akan sekencang-kencangnya. Dan itulah saat yang paling berbahaya.
Jadi yang mengabaikan lampu lalu lintas ini bisa menimbulkan bahaya buat dirinya dan juga bahaya buat orang yang tidak bersalah. Kehidupan kita juga sama, waktu kita mengolah rumah tangga. Kita salah dalam prioritas, kita tidak tahu mana kapan kita berhenti, kapan kita maju. Kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan larang, jangan kita lakukan. Dan apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang kita lakukan. Jadi sewaktu kita saja benar, tidak mengabaikan perintah Tuhan, namun orang lain yang mengabaikan perintah Tuhan, sama seperti ilustrasi lalu lintas tadi, maka yang akan ada kerugian, akan ada musibah, akan ada kecelakaan terjadi di dua belah pihak. Jadi sewaktu kita berbuat sesuatu, mengabaikan prioritas, mengabaikan tuntunan, mengabaikan sebuah anjuran yang benar, itu tidak hanya dirimu yang mengalami sebuah musibah, tapi orang lain juga yang mengalami musibah. Apa yang kita tidak boleh abaikan dalam hidup ini? Mari kita belajar, saudara, untuk melihat keberadaan diri kita masing-masing. Yang pertama, tentu kita jangan mengabaikan firman Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu kita sangat penting bersaat teduh, berdoa, agar kita punya telinga itu dikatakan mendengarkan suara Tuhan. Kalau sudah mendengarkan suara Tuhan, kita kehidupan berumah tangga akan baik. Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik. Jangan mengabaikan anak-anak kita yang masih kecil, bimbinglah mereka dengan baik. Jangan mengabaikan kehidupan di dalam kejujuran. Mungkin waktu engkau tidak jujur, engkau mendapatkan keuntungan di masa itu, namun engkau kehilangan kepercayaan dari orang lain. Dan juga tentu itu adalah sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Jangan juga mengabaikan kesehatan. Kesehatan adalah bagian daripada bait Roh Kudus yang kita harus jaga dengan baik. Jangan cari makan yang enak-enak. Hiduplah dengan sehat. Milikilah berat badan yang proporsional. Milikilah kesehatan secara fisik yang baik. Kelebihan-kelebihan yang biasa kalian belikan untuk beli di restoran dan segala macam makanan-makanan yang mahal, itu siogianya engkau bisa bagikan kepada orang lain. Engkau sehat, orang lain tidak kelaparan. Sahabat seperjalanan, garis bawahi kalimat ini. Sewaktu engkau proporsional menjaga kesehatan, tidak makan sembarangan, engkau sehat, orang lain tidak kelaparan. Engkau sehat, orang lain tidak kelaparan. Bukankah ini sesuatu yang indah? Mengolah keluarga, mengolah bisnis, mengolah bagaimana kita pola makan, pola tidur, mengolah pikiran dan perasaan kita. Jangan dimasuki oleh suara-suara negatif yang lain. Sewaktu pikiran dan perasaanmu dipenuhi oleh kebenaran firman Allah, maka firman Tuhan berkata, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Ada keteduhan di tengah badai hidup ini yang berat. Karena mengapa? Karena ada firman-Mu, ada firman Tuhan. Ada penyertaan Allah. Ada Kristus yang hadir di tengah-tengah badai kehidupan ini. Jangan mengabaikan segala perintah Tuhan. Jangan salah prioritas. Mari kita belajar, saudara, banyak kecelakaan itu di rel kereta api. Tatkala tidak ada palang pintu rel kereta api, tapi ada juga tanda. Namun orang mengabaikannya, maka kecelakaan itu bisa terjadi di mana-mana. Jangan hidup kita kemudian mencelakakan diri, mencelakakan orang lain, karena kita terbiasa mengabaikan. Karena kita terbiasa punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak mau melihat. Jadilah pribadi yang seperti Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada hari ini kami belajar agar kami tidak mengabaikan suara Tuhan. Jangan selagi kami sentosa, kami berkata, aku tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sehingga Tuhan menegur kami, itulah tingkah lakumu sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Jadikan kami sebagai pribadi yang taat dan tahu prioritas dan tidak mengabaikan seluruh perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga berdoa
Buat jemaat yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana, kehendak, dan cara-Mu. Bagi kami yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, dan masalah hidup, Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat memulai di hari yang pertama di bulan Oktober dengan penyertaan Tuhan, dengan hati yang tetap mendengarkan suara Tuhan, dan jangan mengabaikan perintah-Nya. Shalom, Tuhan memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.